Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021 telah kita masuki. Dan kembali pada hari ini, malam hari ini, bahkan sebelum menutup malam hari ini, kita ada dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, malam hari ini kita akan belajar tentang iman tanpa batas. Dari kisah dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang bercerita mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan ini menyandang sebuah pernyataan yang diletakkan dalam hidupnya bahwa secara kultur ia adalah sosok yang rendah. Orang-orang Kanaan yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dianggap bahkan perempuan dalam kedudukannya sebagai pribadi yang rendah. Perempuan Kanaan dari tempat asalnya, dia adalah orang asing ketika dia ada di bagian Tirus dan Sidon dan berjumpa dengan Yesus. Perempuan Kanaan dianggap sebagai pribadi yang karena bukan orang Yahudi, maka mereka tidak akan diselamatkan. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang Yahudi, umat Israel. Kerap kali orang-orang yang berbeda ini mendapat perlakuan yang berbeda, bahkan cenderung diskriminatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati, kondisi yang dialami oleh perempuan Kanaan ini adalah anaknya sedang kesakitan. Anaknya sedang sakit karena kerasukan setan. Kondisi ini membuat anak perempuan dari perempuan Kanaan ini sungguh-sungguh menderita. Perempuan Kanaan ini tahu dan merasakan bahwa anaknya begitu menderita. Tetapi dia berusaha. Dia datang, dia menjumpai Yesus. Perempuan ini melewati, menembus batas-batas yang ada dan ditetapkan secara kultur, budaya, agama, kepercayaan, status dan anggapan tentang kekuasaan. Ia datang menjumpai Yesus, ia terus meminta perhatian, ia berseru, ia mohon belas kasih. Berkali-kali ia meminta, tetapi Yesus sepertinya mengabaikannya. Yesus tidak menjawab, bahkan dengan segala sesuatu dalam keberadaannya boleh dikatakan bahwa Yesus tidak menggubrisnya. Sampai murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus pun merasa terganggu. Murid-murid yang datang dan meminta Yesus untuk menyuruh perempuan itu pergi karena mereka merasa tidak suka, merasa terganggu ketika perempuan Kanaan ini mengikuti Yesus dan murid-muridnya sambil berteriak. Para murid berharap bahwa Yesus melakukan sesuatu kepada perempuan Kanaan ini. Para murid menganggap bahwa Yesus akan mendengar dan mengusir perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus mengabaikan perempuan Kanaan. Dan Yesus juga tidak memenuhi apa yang diminta, disuruhkan oleh murid-muridnya. Ketika murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Menyuruh pergi supaya mereka tidak lagi terganggu dengan apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diperlihatkan kembali kepada kita bagaimana sikap perempuan ini yang datang dari luar, yang datang dari orang-orang yang dianggap amat sangat terbatas, hina, tidak layak untuk menerima keselamatan dan kebaikan dari Allah. Dikatakan dan dinyatakan bahwa perempuan ini tidak berhenti berusaha. Usahanya datang, menyembah, berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia menyatakan bagaimana menjadi harapannya bagi
anaknya. Perempuan ini menunjukkan kesungguhan. Walaupun ia ditolak, walaupun ia diperlakukan dengan tidak baik, tetapi dia tetap berusaha. Dia melewati segala hal yang mungkin menjadi kegentarannya, kekecewaannya, diperlakukan tidak diterima. Perempuan ini tidak kaget, tidak tersinggung, bahkan dia tetap mendorong dirinya dan tenang. Apa yang disaksikan oleh perempuan ini dijawab oleh Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betapa besar iman dan pengharapannya untuk bisa menerima roti, bisa menerima kebaikan, bisa menerima keselamatan bagi orang-orang yang dalam pandangan manusia tidak berhak. Dan dari ayat ini kita belajar tentang iman yang begitu luar biasa tanpa batas yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini. Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus kepada perempuan ini, "Hai ibu besar imanmu." Ketika didapati perempuan ini begitu berani, begitu luar biasa dalam tindakannya, dia tidak menyerah, bahkan dia sungguh-sungguh membawa dirinya, membawa hidupnya, membawa anak-anaknya untuk mengalami kesembuhan. Melepaskan kondisi anaknya dari penderitaan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika hidup yang kita jalani suatu waktu atau suatu saat, bahkan pada saat ini, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan persoalan seperti perempuan Kanaan. Dia datang kepada Yesus, memohon belas kasihan pada Yesus, berusaha untuk mengikuti Yesus, berusaha ada dekat Yesus. Bahkan percaya hanya Yesus satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan anaknya. Tidak mudah bagi perempuan ini. Tetapi perempuan ini menjangkau, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Perempuan ini memiliki tujuan yang kuat. Ketika iman yang tanpa batas itu, maka dia punya tujuan. Dia punya pendirian yang kuat. Dia mau memperjuangkan dan tidak begitu mudah menyerah dengan hal-hal yang tetap dia hadapi. Dia memperjuangkan imannya. Dia memperjuangkan kebaikan dan keselamatan bagi anaknya. Sampai pada saatnya Yesus menjawab dan menyatakan, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apakah dalam menjalani dan menghadapi kehidupan kita yang tidak selalu baik, yang tidak selalu aman, yang tidak selalu kuat, yang tidak selalu berbahagia, yang tidak selalu tidak kecewa, bahkan tidak selalu gagal, kita tetap mau datang kepada Tuhan, menyaksikan keteguhan, keberanian untuk menjangkau belas kasih Allah dan mendapatkan perhatian Allah, kebaikan Allah. Apakah kita membawa segala sesuatu dalam wujud iman dan kasih kita untuk diperjuangkan dan dimenangkan, sehingga dalam keuletan, dalam keberanian, dalam pengendalian diri, dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati, kita mau menunjukkan hanya Allah di dalam Yesus Kristus akan memberikan perhatian dan kebaikannya sebagai pertolongan dalam kehidupan kita yang membebaskan, memenangkan, bahkan menyelamatkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan penolong, bahkan juru selamat kehidupan kita. Nyatakan dan saksikan iman dan pengharapan kita dalam kedekatan persekutuan, dalam komunikasi doa dan pengharapan. Biarlah kasih dan sayang Tuhan berkenan dalam bahagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.